Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ganjar tegur warga yang viralkan jalan rusak lewat aksi teatrikal di Batang, Jawa Tengah. Jadi dia jangan gampang viralkan suatu kondisi, lapor saja dulu, kan ada lapor gub, ada ini segala macam. Lah kita tahu sendiri kan, kalau nggak viral ya nggak dapat perhatian. Nah, oke, sekarang ke Gibran ya. Nah, ini kita lihat, jadi ada postingan begini. Terkadang posisi ini dari relawan Ganjar nih kan, GP24P ya. GP itu Ganjar Pranowo 24 2024. Nah, logikanya begitu aja ya. P-nya presiden. Kakek halal. Ya kirain kakek Sugiono. Kakek halal siapanya kakek Sugiono ya. Terkadang posisi duduk itu bisa menjelaskan sesuatu. Gibran Ganjar satu barisan. Gibran Prabowo berhadapan. Ini di bawah tuh ada Gibran Prabowo. Ini tidak hanya tentang posisi duduk saja, tapi ini juga tentang sebuah sikap. Kalau berjejer itu ya sekubu, kalau berhadapan itu ya lawan. Dari sononya emang begitu. Jadi dia mencoba memframing ya, kubunya relawan Ganjar mencoba memframing bahwa Ganjar itu sekubu dengan Gibran, dan Gibran itu berlawanan dengan Prabowo. Tapi yang lucu adalah ketika itu dikomentarin oleh Gibrannya sendiri dengan menunjukkan postingan ini. Nah, terus ini apa? Artinya si GP24P tadi akunnya menunjukkan kalau berhadapan itu berlawanan, berarti musuh. Dan kalau berjejer itu sekubu katanya. Nah dilihatkan segini berarti kan. Nah, ini menarik juga ya. Ini artinya perlawanan Gibran, saya kira bisa dilihat dari sudut itu terhadap Ganjar Pranowo semakin keras, semakin tegas, semakin jelas. Jadi posisi Gibran saya kira berada posisi Ganjar berada di ujung tanduk. Ini harus dipertimbangkan ulang oleh PDIP ya. Kan lebih baik Puan Maharani harusnya yang dicapreskan untuk menjaga terah Soekarno di PDIP kan begitu. Sekarang lihat Ganjar, sudah mah dia banyak masalah ya. Rakyat makin membuka aib-aibnya. Ya rakyat itu bukan siapa-siapa, itu rakyatnya sendiri. Sekarang Gibran menunjukkan, terus kalau begini berarti berlawanan juga dong Jokowi dengan Megawati. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita tidak diberikan suguhan yang menarik ya. Hanya klaim-klaim saja seperti begini. Ganjar serukan, jangan nikah muda. Tapi justru kasus pernikahan dini di Jawa Tengah melesat 456%. Ya, ini kita main logika saja ya. Ganjar minta jangan nikah muda. Terus apa yang harus dilakukan kalau nggak nikah muda? Nonton bokep seperti kesukaan Bapak. Rusaklah generasi penerus kita, Pak. Nikah jangan, dipersilahkan kan, mohon maaf saya berinterpretasi begitu. Kemudian dipersilahkan nonton film bokep karena pemimpinnya juga senang nonton. Kan repot kalau begini. Nah, Gubernur Jawa Tengah menyerukan kepada kaum muda untuk tidak melakukan pernikahan ini. Kaum muda diimbau untuk menikah dengan usia yang lebih matang dalam rangka mencegah fenomena stunting. Namun nyatanya seruan untuk tidak menikah terlalu dini berbanding terbalik dengan tren data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Tengah. Ini bicaranya langit, faktanya bumi gitu ya. Berdasarkan data tersebut, terungkap fakta mengejutkan, yakni pernikahan dini di wilayah pemerintah Ganjar melonjak hingga 456% mulai tahun 2019 hingga tahun 2022. Fakta ini sampai disoroti oleh warganet di Twitter. Pemilik akun ini memaparkan data pertumbuhan kasus pernikahan dini telah meningkat dari 2049 kasus menjadi 11.392 kasus pada tahun 2022.
Tentu ini berkaitan erat dengan kebijakan Ganjar terhadap masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Tentu saja ini ada kaitannya dengan kebijakan bila kita tinjau dari sisi faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Apa penyebab faktornya? Ya mungkin salah satunya itu. Melihat data ini terungkap bahwa pernikahan ini mencapai ini sudah naik tadi, pemicunya adalah ekonomi atau kemiskinan, pendidikan, budaya, hubungan seksual pranikah atau kehamilan di luar nikah. Ini yang mengerikan juga dari dampak kebiasaan nonton video porno. Jadi kalau Denny Siregar bilang ini isu receh, oh maaf, pemimpin itu harus berakhlakul karimah. Ini juga bukti bahwa dari kebiasaan-kebiasaan itu muncullah hubungan seksual pranikah, muncullah kehamilan di luar nikah, sehingga mau nggak mau harus dinikahkan, kan begitu. Walaupun sebetulnya ajaran Islam juga menegaskan tidak boleh menikahkan anak ketika dalam kondisi hamil. Tapi bagaimana? Mungkin malu dan sebagainya. Nah, belum lagi faktor ekonomi atau kemiskinan yang kita tahu Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin di Jawa. Kan repot ini gitu. Apa yang mau dibawa ke skala Indonesia? Ini saya lagi-lagi kalau sudah ngomong begini saya suka nggak enak juga, mohon maaf nih karena saya punya sahabat juga, teman banyak dari Jawa Tengah ya. Ya kami bukan mencoba merendahkan sahabat, justru ini persoalannya dari pemimpinnya gitu. Nah, salah satu penyebabnya memastikan agar remaja jangan menikah terlalu dini. Tapi kalau tidak menikah kejadiannya begitu, ya kan mau nggak mau tetap pernikahan dini lagi gitu. Aduh, melesat. Jangan-jangan dampak dari warganya mau lihat prestasi Ganjar di Google. Ya jadi ini seperti biasa nih Twitter sering bermasalah sekarang. Ini videonya adalah cerita tentang pertanyaan Kick Andy ya, Andi Noyah di acara Kick Andy kepada Ganjar. Jadi sebetulnya apa sih prestasi Ganjar? Ini videonya ya. Saya langsung ceritain aja karena nggak muncul. Prestasi saya ya googling aja lah. Saya nggak enak juga kalau saya ngomongin prestasi. Silakan aja lihat di googling. Lah kemudian orang-orang kan cari di Google. Dah kebiasaan nonton video porno. Wadas bermasalah. Wah, EKTP gimana orang cari prestasi kok yang muncul malah nir prestasi gitu. Nah, jangan nikah muda tapi kalau hobi nonton film biru gimana ceritanya Pak? Rusak atuh yang nanti yang ada nanti zina di mana-mana. Jangan nikah muda ya. Salahnya di mana kalau nikah muda? Wah nggak tahan gara-gara suka nonton film bokep katanya. Begitu ya? Iyalah daripada hamil duluan. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi himbauan untuk Pak Ganjar katanya berantas pergaulan bebas, berantas peredaran bokep, dekatkan remaja pada agama. Insya Allah ini luar biasa ya Pak Rangkuti. Baik sahabat Ajatena semua, saya kira itu persoalan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kewarasan lah ya dalam memilih pemimpin. Jangan sampai pemimpin kita adalah pemimpin yang nir prestasi, nir akhlak gitu ya. Akhlaknya nggak benar, prestasinya nggak ada. Ya mau dibawa kemana negeri ini? Itu saja sebetulnya. Baik sahabat Ajatena semua, terima kasih yang sudah berespon di kolom komentar. Kita akan lanjutkan diskusi kita di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.